Oke teman-teman, kita lanjut ya ke part yang keempat atau chapter yang keempat. Nah, kembali lagi dengan kamera saya yang udah bener. Oke. Nah, di part yang ketiga kita udah bahas tentang plugin dan themes cukup panjang. Di part yang ketiga sampai titik ini saya berharap teman-teman udah berkreasi sendiri gimana caranya customize dari themesnya teman-teman gitu ya. Kemudian juga plugin-pluginnya juga udah dipasang. Jadi nanti di part yang keempat ini kita akan khusus bahas tentang page builder. Jadi poinnya page builder itu kan teman-teman udah import atau sudah pasang atau udah install dari themes ya. Dan themes itu kan dia memang punya bawaannya sendiri-sendiri. Customize-nya teman-teman bisa sendiri-sendiri kayak gitu ya. Beda-beda antara satu themes dengan themes yang lain. Nah, untuk page builder ini kita kayak ngebangun sebuah page atau halaman itu dari nol kayak gitu. Jadi nggak dari bawaannya si themes. Kenapa sih kita harus lakukan atau punya page builder ini? Karena kalau misalnya harus disesuaikan dengan kebutuhan nih. Misalnya teman-teman pengen bikin sales page tertentu atau pengen bikin page tertentu yang memang dia pengen bikin desainnya sendiri. Ya teman-teman bagusnya sih pakai page builder, karena kalau nggak pakai page builder itu akan sangat sulit sekali. Jadi kalau misalnya kita pengen mendesain sebuah page di sebuah website, entah itu WordPress atau apapun ya, kita harus membutuhkan kemampuan coding. Tapi dengan page builder ini teman-teman cukup dengan drag and drop aja kayak gitu ya page builder. Nah, untuk page builder ini sendiri kan saya udah pernah rekomendasikan ya pada saat kita bahas plugin yang perlu teman-teman pasang sebenarnya untuk page buildernya adalah Elementor Pro. Tapi nih kalau misalnya teman-teman pakainya yang pakai themesnya itu yang Soledad, sebenarnya itu nggak terlalu wajib, karena Soledad sendiri kalau menurut saya sih nggak perlu ada page sendiri, karena dia kan memang website entertainment aja, dia bukan buat jualan tapi memang mengincar traffic aja. Dan Soledad itu juga untuk website media atau portal berita, dia nggak butuh page sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen installnya themesnya Tipologi atau Astra Pro yang seringnya butuh page tertentu, butuh page khusus untuk penawaran orang-orang yang masuk ke website teman-teman, harus install yang namanya Elementor Pro. Dan Elementor Pro ini ada dua macam, yang GPL dan yang resmi. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang page builder ya. Sebenarnya banyak sekali page builder yang sudah pernah saya coba dari saya saat pertama kali belajar dan membangun website dengan WordPress ini. Ketiga diantaranya yang the big three istilahnya, oke. The big three dari page buildernya, yang pertama ada Elementor Pro, kemudian yang kedua ada Divi Builder plugin, kemudian sama Beaver Builder. Nah, dari ketiga yang ini, yang the big three, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Cuman kalau saya sendiri yang akan kita bahas di sini adalah Elementor Pro, karena saya kepincut sama Elementor Pro gitu ya. Saya sudah bandingkan semuanya antara satu dengan yang lain page buildernya, dan menurut saya Elementor Pro yang paling memberikan kecepatan cukup memuaskan lah untuk waktu loading dari websitenya. Saya pernah pakai Divi Builder, memang cukup bagus, banyak banget fitur-fiturnya yang bisa kita gunakan. Tapi dari sisi coding itu bisa memperlambat website, begitu juga Beaver Builder kayak gitu. Makanya saya akan bahas di sini Elementor Pro ya. Nah, untuk Elementor Pro sendiri teman-teman nanti ada dua pilihan ya teman-teman. Kalau misalnya memang pengen serius untuk membangun website dan pengen install Elementor Pro, sebenarnya Elementor ada versi gratisannya, cuman nanggung banget gitu kalau menurut saya. Ya kalau misalnya hanya menggunakan yang versi gratisannya. Nah, untuk Elementor Pro sendiri nanti di kolom deskripsi saya akan cantumkan untuk yang versi GPL ataupun yang license resminya. Kalau misalnya teman-teman pengen serius membangun website dengan Elementor Pro kayak gitu ya. Tinggal diklik aja, lihat aja deskripsinya seperti apa di deskripsi produknya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini saya sarankan teman-teman untuk lihat-lihat dulu nih Elementor Pro-nya dan memutuskan apakah teman-teman mau menggunakan yang versi GPL atau versi versi resminya. Gini, saya mau jelaskan sedikit bedanya versi GPL sama versi resmi ya dengan Elementor. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman membangun sebuah page ya, di sini misalnya saya akan add new, saya akan contohkan aja membangun sebuah page dengan Elementor. Nah, ini dia teman-teman, kalau misalnya bikin page seperti ini ya, misalnya kita bikin page misalnya tes aja gitu ya. Tes Elementor
Oke, nah nanti teman-teman tinggal klik aja edit with Elementor, tinggal kita klik. Oke, ini dia teman-teman tampilan dari Elementor Pro ya, untuk kalau misalnya teman-teman mau edit page kayak gitu. Nah ini dia bawaan dari template-nya ya. Ini footer saya, kemudian sini header saya. Misalnya teman-teman nggak mau nih di page ini ada footer atau headernya, nih, mau saya kosongin dulu deh. Ini teman-teman tinggal diklik aja di bagian setting di bagian sini, kemudian page layout-nya tinggal dipilih Elementor Canvas. Nanti teman-teman akan dikasih page yang benar-benar kosong. Oke, kayak gini kurang lebih teman-teman. Nah nanti teman-teman bedanya antara yang versi GPL dengan versi yang versi yang resminya gitu, nanti di sini kan teman-teman dikasih template nih. Misalnya kita mau nambah template di sini. Nah nanti untuk page-nya sendiri kita, kalau saran saya sih jangan bangun dari nol, benar-benar dari kosong ya. Jadi saya akan jelaskan gimana cara editnya dengan Elementor. Ini saya akan jelaskan dulu perbedaan antara versi GPL dengan versi resmi. Nah di sini page-nya sudah ada nih, sudah disediakan di library-nya sama si Elementor, dan berbagai, kalau misalnya teman-teman pakai Astra Pro, biasanya di sini ada pilihan lagi, satu lagi starter template ya namanya ya, 1, 2, 3. Di sini ada starter template, di situ juga bagus-bagus banget untuk starter template-nya. Nah misalnya ini saya akan tambahkan template ya. Nah kalau misalnya versi GPL, misalnya kita pilih yang ini gitu ya, untuk body builder nih. Nah seperti ini kurang lebih. Oh ini nggak gini ya. Oke, back to library. Ini misalnya saya akan pilih yang ini. Oh ini saya masih belum GoPro ya. Ini saya masih belum yang Pro. Jadi ini masih yang versi gratis, nggak apa-apa. Kita coba dulu misalnya yang gratisan, yang ini aja. Nah kalau misalnya versi GPL teman-teman, ini kan sebenarnya tampilannya seperti ini ya. Nah kalau misalnya teman-teman insert untuk versi GPL itu nggak bisa, nanti akan muncul tanda error kayak gitu ya. Jadi untuk untuk masukin sebuah page dari template-nya ini harus dari my template, kemudian diimport dari mana nih? Diimport dari file yang termasuk di versi GPL yang teman-teman beli. Nanti akan ada tuh template-templatenya. Jadi untuk library-nya importnya import manual gitu ya. Itu versi GPL-nya. Sedangkan kalau untuk versi resminya teman-teman bisa langsung masukin dari library-nya si Elementor ini gini. Kayak gitu ya. Tinggal itu kelebihan dan kekurangan antara versi GPL dengan versi resmi, tinggal teman-teman putuskan aja kayak gitu ya. Kalau misalnya menurut teman-teman nggak masalah deh gue import sendiri, yang penting sudah ada gitu ya template-template yang bisa dipilih dari sini importnya. Ya berarti pilih GPL aja. Sementara kalau misalnya teman-teman gue nggak mau ribet-ribet upload lagi template-templatenya dengan cara manual, dan gue pengennya downloadnya dari sini aja kayak gitu ya, downloadnya dari library-nya aja, ya sudah berarti pakai yang resmi, tergantung teman-teman kebutuhan kayak gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman perbedaan antara versi GPL dengan versi GPL dan versi resmi gitu ya, tinggal putuskan. Nah sampai titik ini terserah teman-teman mau pakai GPL atau versi resmi, tapi untuk berikutnya nih selanjutnya saya akan jelaskan fungsi dari Elementor Pro itu seperti apa, dan cara mainnya atau cara edit dengan Elementor Pro itu seperti apa gitu ya. Oke, saya akan anggap sampai titik ini teman-teman sudah upload dan sudah install plugin Elementor Pro. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman import data atau terms-nya dari si Astra, nanti di bagian page ini biasanya akan muncul page baru nih teman-teman ya. Kan teman-teman udah import tuh dari si Astra ya, dari starter template-nya. Nah nanti akan dikasih sesuai dengan template yang teman-teman import. Ada about, ada blog, ada kontak, ada home, kemudian ada service, ada team. Ada juga yang nggak ada team dan nggak ada service, misalnya home-nya aja, kontaknya aja, sama about us. Atau kadang-kadang ada template yang teman-teman import dari si Astra Pro, ada page shop, kemudian ada page kontak us, beda-beda, pokoknya poinnya beda-beda. Tapi yang paling penting dan akan saya contohkan itu untuk gimana caranya kita edit homepage-nya dari website-nya teman-teman. Nah untuk homepage-nya sendiri di sini ada bacaan front page ya. Cari page yang ada front page-nya seperti ini berarti homepage-nya teman-teman. Cara editnya nanti teman-teman tinggal klik aja edit with Elementor. Ini saya buka di tab yang baru aja. Sebelum kita masuk ke editing dengan Elementor, saya mau jelaskan sedikit konsep dari Elementor itu sendiri kayak gimana ya. Jadi nanti Elementor itu teman-teman, Elementor itu nanti kita akan dibagi menjadi 3 ya.
Jadi nanti bagian pertama, ini namanya section teman-teman ya. Ini akan saya tulis, ini namanya section. Ini yang warna hitam ini saya akan warnakan hitam ya. Nah, bagian yang warna hitam ini ada namanya section. Nah, di dalam section itu ada namanya kolom. Kolom itu kita bisa bikin banyak, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 6, kayak gitu, bisa 8. Nah, misalnya saya akan contohkan ada 2 deh gitu ya. Ada 2 kolom, misalnya saya akan warnakan hijau seperti ini. Nah, di dalam section itu nanti akan ada yang disebut dengan kolom. Ini saya akan namakan kolom. Kolom kalau nggak salah kayak gini deh tulisannya. Oke, ini saya sebut aja namanya kolom ya. Ada 2 kolom. Nah, di dalam kolom ini nanti teman-teman akan ada yang namanya kontennya gitu. Nah, nanti kontennya ada macam-macam tuh. Ada teks, kemudian ada paragraf, ada gambar, dan seterusnya. Nanti saya akan contohkan. Nah, ini item atau konten gitu ya. Item atau konten. Seperti itu konsepnya. Nah, jadi nanti secara prinsip untuk editing si Elementor, teman-teman ada dikasih 3 pilihan. Mau edit sectionnya. Kalau misalnya bagian section teman-teman edit, berarti akan mempengaruhi bagian kolom dan bagian item. Entah itu besar kecilnya kolom, entah itu besar kecilnya section, atau nanti background dari sectionnya apa, nanti akan mempengaruhi bagian dari kolom sama item atau konten. Nah, kalau misalnya teman-teman mau edit bagian kolom, berarti sectionnya nggak akan terpengaruh, kayak gitu ya. Yang akan terpengaruh di bagian dalamnya, entah itu background dari kolomnya, warna kah, atau shadow kah, atau apapun itu. Atau misalnya teman-teman cuma pengen edit itemnya aja, ya berarti kolom dan section nggak akan terpengaruh. Seperti itu ya, tergantung teman-teman. Makanya rahasia dari Elementor dengan menggunakan Page Builder Elementor itu dia kreativitas. Jadi teman-teman coba-coba aja gimana perubahannya, apa kalau misalnya klik ini akan berubah seperti apa, kalau misalnya ubah ini nanti akan berubah seperti apa, dan pilih yang paling bagus menurut teman-teman, kayak gitu sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini dia teman-teman homepage yang akan kita coba, yang akan saya jadikan contoh gimana caranya ngedit dengan Elementor Pro. Sekali lagi saya nggak akan secara spesifik apa aja yang perlu diubah, karena semuanya tergantung dari kebutuhan dari websitenya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman, saya yakin nanti untuk template-nya sendiri teman-teman nggak akan sama dengan saya ya, atau kalau misalnya ada yang sama pun tetap nanti akan harus ada yang diubah juga gitu, diubah sesuaikan dengan kebutuhannya dari website teman-teman. Oke, saya akan contohkan konsep gimana caranya menggunakan si Elementor ini gitu ya. Nah, di bagian kiri ini nanti ada pilihan-pilihannya atau fitur-fitur dari si Elementornya itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya sebutkan. Yang ini nih, kotak yang biru ini namanya section ya. Kalau misalnya teman-teman klik tombol yang ini, diklik gitu ya, nanti di bagian kiri akan ada edit section. Nah, setiap ngedit itu pasti akan ada 3 tab. Yang pertama tab layout, kemudian atau konten, kalau misalnya teman-teman edit konten. Kemudian yang tab kedua namanya style, kemudian yang ketiga namanya advance. Oke ya, ini bagian section, kemudian bagian kolom ini bentuknya seperti ini. Yang warna hitam bagian kolom ini, kalau misalnya teman-teman klik, nanti di sini akan berubah menjadi edit kolom, ya kan? Sama kan? Di sini ada edit layout, edit style, sama advance. Terus kalau misalnya yang tanda simbol pensil ini teman-teman klik, nanti akan berubah dia. Edit heading, edit konten masuknya. Karena ini kontennya adalah konten heading gitu ya. Di sini ada kontennya apa yang bisa teman-teman edit, kemudian stylenya bagaimana, kemudian advance-nya seperti apa. Kita lihat ya ada apa aja di sana. Nah, misalnya saya mau ngedit bacaan yang ada di sini nih, tinggal klik. Nah, teman-teman bisa dari sini nih, bisa dari bagian kiri atau bisa langsung di bagian kontennya sendiri. Kayak gitu ya. Misalnya ini kan saya konsultan teks ya, misalnya solusi pajak untuk bisnis Anda, kayak gitu ya. Nah, bisa dari sini, bisa langsung dari kontennya ini, atau bisa dari bagian kirinya gitu ya. Nah, kemudian setiap konten itu pasti di bagian editing kontennya ini beda-beda. Kalau misalnya ini kan heading atau title atau judul, itu bisa diedit titlenya atau isi kontennya, kemudian bisa diedit linknya, size-nya bisa diedit small,
kemudian medium, kemudian large dan lain sebagainya. Kemudian HTML tag H1, H2, 3 sampai dengan H6 nanti akan saya jelaskan heading ini apa di part yang kelima di bagian posting. Kemudian alignment-nya. Nah, masing-masing dari konten ya, masing-masing dari konten. Nah, ini kan konten nih namanya ya. Ini konten itu yang bisa diedit itu berbeda-beda. Makanya saya sangat sarankan teman-teman untuk bereksperimen. Jadi nggak usah takut rusak kayak gitu ya. Ini kok jadi kecil ya? Oke, ini kecil tulisannya. Nah, gimana kalau misalnya mau kita edit nih title atau headingnya menjadi lebih besar? Itu berarti bukan di kontennya, tapi di bagian style. Nah, kita klik style di sini. Nah, di sini ada text color, tipografi atau font ya. Kemudian text stroke, kemudian text shadow sama blend mode untuk editing stylenya si tulisan. Misalnya saya pengen lebih gede nih, berarti ada di tipografi kalau lebih gede. Berarti di sini size-nya saya akan perbesar kayak gitu ya. Kemudian saya nggak mau fontnya Roboto, misalnya saya ganti menjadi apa ya? Impact misalnya. Impact nggak ada. Misalnya saya mau yang ini deh, Rich ini jelek gitu ya, tinggal diganti. Terus kalau misalnya teman-teman jelek nih, saya pengen ganti yang sebelumnya deh. Di sini ada bagian history nih teman-teman. Kalau misalnya pengen undo atau pengen balik lagi ke versi sebelumnya yang udah diedit, tinggal diklik aja di bagian history. Teman-teman tinggal pilih di bagian mana tadi teman-teman pengen balik. Ini misalnya saya size edit kayak gini ya. Gini, tipografi edit, oke, size edit. Nah, ini dia akan balik lagi ke versi awalnya. Sudah, kita tinggal klik lagi di bagian pensilnya ini. Text stroke ini apa ya? Text stroke ya. Oh, ini bagian shadow dalam ya. Nah, makanya beda-beda nih untuk setiap konten. Misal nih, maksudnya apa sih untuk setiap konten itu yang diedit beda? Misal, ini kan ada button ya, ada konten button. Kalau misalnya saya klik di bagian konten, nah tadi berbeda kan untuk iniannya yang bisa kita edit. Dengan title tadi di sini ada link, kemudian text read more di sini, kemudian icon spacing nih kalau misalnya kita gedein kecilin. Oke, ini nggak ngaruh karena icon spacing itu kalau misalnya ada icon. Terus misalnya di sini saya mau ada icon library-nya misalnya saya tambahkan yang ini. Seperti itu, nanti akan muncul icon spacing-nya saya bisa atur seperti ini, nanti dia akan berubah jaraknya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini masing-masing dari konten bisa berbeda-beda untuk apa yang bisa diedit. Nah, terus di bagian style di sini kalau untuk yang button, sini ada colornya yang bisa kita atur. Sini ada button, tipografi, kemudian di sini, nah ini di sini ada hover. Hover itu kalau misalnya kita scroll si tombol mouse-nya ke atas di si tombol read more-nya ini dia akan berubah seperti apa atau mau normal aja. Kayak gitu teman-teman, perbedaannya antara satu konten dengan konten yang lain. Nah, misalnya saya pengen bikin konten yang baru nih, atau section yang baru, saya nggak mau ada di bagian sini, saya mau nambahin kayak gitu ya. Saya mau nambahin di bagian sini misalnya. Setelah di bagian kotak-kotak 6 ini, saya mau tambahin lagi. Nah, teman-teman bisa tambahkan konten baru dengan cara klik aja tombol plus di sini, gitu kan. Kemudian misalnya saya pengen di sini ada 2 kolom kayak gitu ya. Ada 2 cara nih teman-teman untuk nambahin konten baru. Teman-teman bisa ambil dari template di sini. Di template-nya sendiri bukan hanya satu page aja yang bisa teman-teman download atau import, tapi juga bisa teman-teman import bagian blok-blok aja atau bagian section-section aja per section. Ini teman-teman di bagian atas ya ada blok. Nanti teman-teman pilih nih mau apa. Pilih mau yang mana gitu ya untuk konten yang sesuai dengan konten barunya teman-teman kayak gitu. Misalnya FAQ di sini ada untuk iniannya, untuk konten yang sudah jadinya mana ya FAQ ya. Atau misalnya teman-teman mau masukin harga, kemudian mau masukin hour service, kemudian check hour work atau pekerjaannya atau service teman-teman ada apa aja. Terus FAQ di sini pun ada, nanti tinggal teman-teman cari gitu ya untuk masukin konten baru. Tapi bisa juga dengan bikin sendiri nih. Misal kita udah klik tombol plus tadi. Nih kalau misal bikin sendiri teman-teman tinggal klik plus aja. Nah, ini yang saya masukkan dengan column ya. Column atau kolom, teman-teman bisa bikin mau berapa kolom. Misalnya saya pengen ada 2 kolom. Ini teman-teman klik yang kolomnya 2 ini.
Nanti akan muncul seperti ini. Ada kolom pertama, ada kolom kedua. Yang biru section, selalu diingat yang biru section, yang bagian hitam atau abu-abu ini adalah kolom. Kemudian yang tanda plus adalah konten. Nah, misalnya saya mau menambahkan konten baru. Teman-teman tinggal klik aja tombol plus ini. Terus nanti cari di bagian kiri bloknya apa yang perlu teman-teman tambahkan. Ini yang basic versi gratisan, yang pro kalau misalnya teman-teman udah punya Elementor Pro ya. Nah, cara untuk masukinnya saya misalnya pengen di sini ada pengen ada apa ya? Pengen ada gambar deh. Di gambar itu kan di sini berarti di basic. Image di sini tinggal teman-teman tinggal drag and drop masukin ke tanda plus ini. Klik. Nah, nanti dia akan muncul gambar di sini. Misalnya saya mau di samping gambarnya saya mau ada tulisan yang bagus deh. Misalnya bukan tulisan yang biasa. Berarti kita cari di sini animated headline. Headline yang bisa dianimasikan kayak gitu ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk edit gambar berarti tinggal di kontennya, diklik kontennya, kemudian pilih gambar yang sesuai dengan teman-teman mau, kayak gitu. Ini misalnya saya pilih yang ini gitu, ini contoh aja. Tinggal di insert. Nah, nanti dia akan masuk. Terus di sini di bagian headline-nya di sini tinggal diklik, kemudian ini ada before text, highlight text, after text. Jadi sini ya sekali lagi untuk bagian konten ini berbeda-beda ya. Untuk apa yang bisa diedit, teman-teman tinggal bereksperimen. Nah, itu dia maksud saya gimana caranya edit dengan Elementor Pro. Jadi selalu diingat ada section, ada column, dan ada konten. Dan berbagai-bagai fitur yang disediakan sama Elementor Pro. Nah, di luar sana banyak banget fungsi-fungsi add-on. Fungsi add-on itu fungsi tambahan dari si Elementor yang saya sarankan untuk ke teman-teman untuk tambahkan nih dari fungsi add-on Elementor. Ini kita akan balik lagi ke dashboard dulu ya. Kita close dulu nih, kita exit dulu, kita biarin aja dulu homepage-nya. Ini saya nggak mau untuk yang bagian sini, ini contoh aja, saya akan close atau saya delete. Kita balik lagi ke dashboard dulu nih teman-teman. Nah, ada beberapa add-on yang saya rekomendasikan nih ke teman-teman karena fungsinya cukup bagus juga kalau menurut saya dan nggak akan rugi kalau misalnya teman-teman install. Oke, ini namanya Elements Kit ya. Elements Kit. Nah, tulis saya seperti ini, nanti dia akan cari plugin Elements Kit. Nah, yang ini teman-teman, Elements Kit Elementor Add-on and Template Library. Teman-teman tinggal install now. Sekali lagi Elements Kit ada yang versi Pro-nya dan yang versi gratisannya. Untuk versi gratisannya sih sebenarnya udah cukup oke juga ya, udah mencakup banyak juga. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen Elements Kit yang versi GPL, nanti saya akan kasih ke teman-teman secara gratis kalau misalnya teman-teman beli versi resminya ya dari link yang ada di bawah dengan harga yang sangat murah kalau menurut saya dibandingkan dengan versi yang dari teman-teman langsung beli dari vendornya. Oke, ini kita install Elements Kit dulu. Oke, sudah diinstal, teman-teman tinggal activate. Oke, sudah teman-teman, sudah kita activate untuk Elements Kit-nya. Saya akan contohkan add-on Elementor dengan dengan si Elements Kit ini di homepage ini. Nanti kita tinggal refresh aja dulu seperti apa Elements Kit. Jadi di luar sana itu banyak banget add-on ya teman-teman, atau fungsi tambahan dari Elementor. Jadi mereka perusahaan yang terpisah atau vendor yang terpisah dari Elementor itu sendiri, bikin codingan sendiri, kemudian bikin fungsi add-on. Nah, yang saya rekomendasikan ke teman-teman itu adalah Elements Kit. Udah cukup itu aja. Walaupun teman-teman bisa tambahkan sendiri kalau misalnya ketemu yang lain. Oke, kita lihat Elements Kit ada apa aja nih. Nah, yang sangat-sangat berguna Elements Kit ini kalau menurut saya, nah ini ya, banyak sekali tambahannya dari si Elements Kit. Nah, yang menarik kalau menurut saya dari Elements Kit adalah template yang mereka berikan, template gratisan yang bisa mereka berikan. Nah, nanti akan ada fungsi tambahan di sini. Teman-teman tinggal klik aja Elements Kit di sini. Nah, nanti ini akan ada template-template yang bisa teman-teman gunakan di luar dari library-nya si Elementor itu sendiri. Nah, ini kalau menurut saya ini udah cakep banget. Versi gratisannya pun udah cakep banget, bisa teman-teman pilih untuk bikin page sendiri ya, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Dan di bagian sectionnya juga jauh lebih banyak pilihannya dibandingkan dengan library yang dimiliki oleh si Elementor. Kita lihat nih di bagian sectionnya ada apa aja. Nah, ini dia teman-teman yang bisa teman-teman pilih untuk sectionnya. Ini bukan section ya, ini masih page, ini tinggal kita pilih.
Oh ya, ini section ya. Nah, ini dia sectionnya, entah itu header, kemudian footer, hanya satu section aja ya. Kemudian icon box. Nah, bisa kita lihat ya, bisa kita bandingkan ternyata ini jauh lebih banyak pilihannya dibandingkan dengan library-nya sendiri dari si Elementor Pro kayak gitu ya. Karena ini memang jualannya mereka. Gitu teman-teman. Jadi tinggal ditambahkan aja add-on dari si Elements Kit ya. Oke, seperti itu penjelasan saya tentang Elementor Pro. Jadi sekali lagi untuk edit dari bagian homepage-nya, teman-teman berkreativitas lah gitu ya. Kemudian disesuaikanlah kata-katanya, tulisannya, kemudian dengan stylenya, kemudian juga sesuaikan warna-warnanya itu sesuai dengan brandnya teman-teman kayak gitu. Tinggal dicoba-coba aja, jangan takut rusak kayak gitu ya. Jadi memang harus dicoba mau nggak mau. Saya nggak akan masuk ke inian ke secara detail banget gimana satu persatu ngeditnya, karena saya serahkan semuanya ke teman-teman supaya teman-teman jauh lebih berkreativitas dan jauh lebih punya opsi-opsi sendiri disesuaikan dengan website ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya sudah nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah edit homepage-nya, jangan lupa edit juga page-page yang sudah diimport dari si Astra. Entah itu kontak, kemudian blog, about, kemudian privacy policy, services sama tim. Kalau misalnya sudah, berarti websitenya teman-teman sudah siap launching kayak gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke part yang kelima, yaitu gimana caranya bikin posting. Kan kalau orang mungkin banyak orang merasa bahwa posting ya posting aja, bikin artikel aja. Tapi kalau misalnya artikelnya kayak gitu, biasanya nanti akan lama untuk mendatangkan traffic. Nah, di part yang kelima ini saya akan kasih tahu rahasianya teman-teman, gimana caranya bikin posting yang berkualitas. Kita lanjut ke part yang kelima ya.